Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya disiplin keilmuan bimbingan dan konseling serta hubungannya dengan ilmu psikologis. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Putri Wulandari dengan NIM 2571010. Yang kedua Yolanda Larenza dengan NIM 2571020. Dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Cynthia Oktarina dengan NIM 2057114. Baiklah, yang pertama definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses membantu seseorang dalam menentukan pilihan yang penting yang mempengaruhi kehidupannya. Bimbingan dapat dilihat dalam bentuk kegiatan membantu siswa membuat keputusan tentang pendidikan yang akan diambilnya atau kejuruan yang diharapkannya. Makna konseling menurut The American Counseling Association atau ESI dalam Glading 2012, konseling adalah penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental, perkembangan psikologis atau manusia melalui intervensi kognitif, efektif, perilaku atau sistemik, dan strategi yang mencanangkan kesejahteraan, pertumbuhan pribadi atau perkembangan karir dan juga patologi. Menurut Tambuwal 2010, bimbingan adalah proses membantu seseorang yang dilaksanakan secara langsung dalam bentuk kegiatan memberikan pemahaman, pengelolaan, pengarahan, dan terfokus pada pengembangan. Sedangkan konseling dapat dilihat sebagai proses penenangan masalah individu yang dibantu oleh seseorang profesional, yaitu konselor secara sukarela untuk mengubah perilakunya, mengklarifikasinya sikap, ide-ide, dan tujuannya sehingga masalahnya mungkin terpecahkan. Menurut Dorcas, bimbingan adalah kombinasi layanan, sedangkan konseling adalah salah satu layanan di bawah bimbingan. Menurut Durojay, layanan bimbingan termasuk layanan konseling bertujuan untuk meningkatkan pemahaman diri seseorang dalam bidang pendidikan, sosial, emosional, fisik, kejuruan, dan kebutuhan normal. Selanjutnya, yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai ilmu. Disiplin ilmu bimbingan dan konseling adalah ilmu pengetahuan yang mandiri berakar pada filsafat dan agama. Dia berkembang dari disiplin-disiplin ilmu dasar yang terdiri atas psikologi, antropologi sosial, dan sosiologi atau Tiller dalam Wilkes and Perlmutter 2016. Menurut Moynihan, pengembangan posisi bimbingan dan konseling lebih tepat sebagai akibat dari pengaruh psikologi dan sosiologi yang berintegrasi dan saling menguatkan antara filsafat dan disiplin ilmu sosial dasar serta melahirkan filsafat bimbingan dan konseling yang melandasi disiplin ilmu bimbingan dan konseling. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Cynthia Oktaria. Asumsi filosofis keilmuan bimbingan dan konseling. Asumsi filosofis untuk membangun bimbingan dan konseling sebagai suatu ilmu pengetahuan dan mempersiapkan sebagai teori dan praksis. Dalam bidang bimbingan dan konseling, asumsi dijabarkan sebagai berikut. 1. Antologi. Antologi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan merupakan kegiatan yang direncanakan dan sistematis dan terarah untuk pencapaian tertentu. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas secara mendalam, mempersoalkan hubungan antara dua subjek dan secara setara antara konselor dan konseling. 3. Aksiologi. Aksiologi dari ilmu bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. 4. Metodologi. Metodologi mempersoalkan proses bimbingan dan konseling untuk memajukan pengetahuan, membuat peneum, mempelajari fakta-fakta dalam rangka meningkatkan beberapa aspek dari dunia dan membangun hubungan antara peristiwa. 5. Retorika. Retorika mempersoalkan media komunikasi, terutama menggunakan bahasa dalam proses bimbingan dan konseling. Retorika penciptaan hubungan positif antara konselor dan konseling. Dalam proses bimbingan dan konseling secara umum ditawarkan dengan model overview atau sakti. D. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Perkembangan bimbingan konseling di Indonesia mulai tumbuh dan dikenal layanan dan bimbingan dan konseling sekolah. Fokus layanan ditekankan pada penggunaan permasalahan siswa, terutama menyangkut perilaku disiplin di sekolah.
Upaya mempersiapkan dan memenuhi tenaga profesional di bidang bimbingan dan konseling dilakukan dengan A. Membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1964 di Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Indonesia. B. Menyiapkan tenaga ahli dan profesional dalam bidang bimbingan dan konseling lembaga pendidikan postdoktoral IKEP pada tahun 70-an. C. Pada tahun 1995 sampai 2000 mulai dirintis pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Pada tahun 70-an dan 80-an, model ini telah berkembang jauh, walaupun kegiatan layanan ini masih ada di dalamnya, ke arah model penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang terstruktur dengan perkembangan faktor-faktor isi pengorganisasian dan sumber daya. Program pendidikan profesi guru, bimbingan dan konseling atau konselor menghasilkan tenaga pendidik profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Putri Wulandari, yaitu program bimbingan konseling komprehensif di Indonesia. Program komprehensif bimbingan dan konseling komprehensif di Indonesia merupakan bagian terpadu dari seluruh program pendidikan setiap sekolah. Bimbingan rencana individual, layanan responsif, dan dukungan sistem komponen-komponen dari komprehensif bimbingan dan konseling mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar merupakan layanan yang distruktur untuk semua siswa sampai tingkat kelas 3 SLTA, disajikan melalui kegiatan kelas dan atau kelompok untuk membahas kebutuhan perkembangan dalam bidang akademik, karir, dan pribadi siswa sosial. Yang kedua, rencana individual dan peminta peserta didik. Rencana individual mencakup kegiatan yang membantu semua siswa dalam merencanakan, memotivasi, dan mengelola pembelajaran, perkembangan pribadi dan sosial mereka sendiri. Yang ketiga, layanan responsif. Layanan responsif direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepedulian siswa yang mendesak. Yang keempat, dukungan sistem. Layanan ini merupakan kegiatan manajemen yang membangun, memelihara, dan memperkuat program bimbingan dan konseling di sekolah, termasuk program pengembangan profesional, hubungan staf dengan masyarakat,